nenek-neneknya yang bilang, oh kok anaknya kecil sih, kok anaknya gini sih, kok nggak gemes sih. Nah, itu menjadi pemikiran yang agak rumit, lemah. Ini yang sering ditinggalkan oleh ibu-ibu bapak ya, Sobat DRV, sangat ditinggalkan. Halo Sobat DRV, saya Dr. Harun Albar, berpraktek di Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak pada nanyain tuh ke saya, kenapa ya anak saya pada doyan makan, tapi kok beratnya nggak naik-naik ya? Gimana tuh ya? Sobat DRV, ibu dan bapak nanyain ke saya, gimana sih dok untuk mengetahui berat badan ideal anak? Pada umumnya, ibu-ibu dan bapak-bapak Sobat DRV itu mengcompare anaknya dengan anak tetangga, anak orang lain, saudaranya untuk menentukan berat badan, sehingga kadang-kadang mereka frustasi. Atau mungkin yang nenek-neneknya yang bilang, oh kok anaknya kecil sih, kok anaknya gini sih, kok nggak gemes sih. Nah, itu menjadi pemikiran yang agak rumit. Sebenarnya ada secara objektif untuk mengetahui berat badan anak ideal. Satu, ibu kan waktu lahiran pernah pegang dong namanya buku KIA. Di situ ada KMS, kartu menuju sehat. Nah, kartu menuju sehat itu di lampirannya ada tabel berat badan. Lebih ke kurva sih. Di situ kan tinggal dilihat aja. Kalau dia masih hijau tua, itu berat badannya oke. Hijau muda pun masih oke. Kapan dibilang tidak ideal? Ketika dia mencapai kuning, bahkan putih. Terus masih ada lagi satu kurva lagi yang kita sebut dengan kurva WHO. Nah, kurva WHO itu dari kurva antara -2 sampai +2 itu berat badan normal. Di bawah -2 dianggap gizi kurang, di bawah -3 dianggap gizi buruk. Sebaliknya, +2 dianggap gizi lebih dan +3 ke atas itu dianggap sebagai obesitas. Nah, kalau ada tetangga, saudara, atau neneknya yang komplain atau compare masalah berat badan, bilang ke mereka, kembali ke KMS dong, kembali ke chart dari WHO, itu lebih objektif. Kemudian, kapan pengukurannya? 0 sampai 1 tahun itu sebulan sekali sambil ngecek tumbuh kembang dan imunisasi. Tahun sampai 3 tahun itu 3 bulan sekali. 3 tahun sampai 6 tahun itu 6 bulan sekali, dan di atas 6 tahun atau tepatnya 7 tahun bisa melakukan pengukuran setahun sekali. Nah, kalau dilihat dari KMS-nya 0 sampai 1 bulan itu 800 gram kenaikannya. 1 sampai 2 bulan 900 gram. 2 sampai 3 bulan 800 gram. Nah, 3 ke 4 turun dia 600 gram. 4 ke 5 turun menjadi 500 gram. 5 ke 6 itu turun menjadi 400 gram. Nah, 7 sampai 17 bulan itu biasanya kurang lebih 300 gram. Sedangkan dari 18 bulan sampai 24 bulan itu kenaikannya 200 gram per bulan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, Sobat DRV jangan pernah kaget. 0 sampai 6 bulan itu masa tercepat. Ketika setahun sampai 2 tahun, ketika dilihat berat badannya seret, tinggal dilihat aja lagi apakah memenuhi kurva atau tidak. Apa sih faktor-faktor yang bikin berat badan tidak naik? Padahal kan sudah doyan makan. Nah, ini saya mau kasih tahu poin-poin penting. Apa faktor yang sudah makan banyak kok nggak naik? Pertama, dari mispersepsi dari makanan sendiri. Perhatikan kualitas makanan, kalori dibandingkan kuantitas atau banyak. Artinya apa? Banyak makan bikin kenyang, tapi kalorinya rendah. Satu. Yang kedua, banyak biasanya diberikan cairan, terutama susu dan air, itu melebihi dari angka yang harus diberikan. Sehingga apa? Anak doyan minum,
udah kenyang duluan. Akhirnya makanan utama atau makan besar tidak terpenuhi. Problem pada infeksi kronik. Jadi ini makanannya udah berkualitas, Dok. Kemudian minumnya udah sesuai takaran. Tapi kok masih sama aja ya? Kita bisa lacak ke infeksi kronik. Karena infeksi membuat nutrisi terbagi di tubuh. Jadi yang untuk tumbuh kembang itu menjadi apa ya? Menjadi lebih sedikit. Contohnya 100% itu harusnya untuk tumbuh kembang pada anak, 60% doang yang dipakai buat tumbuh kembang anak, sedangkan 40% itu dipakai buat produksi antibodi untuk melawan infeksi kronik. Contohnya apa? TBC. Nah, oleh karena itu kalau misalnya gizi kurang atau gizi buruk, sudah edukasi ke spesialis anak, sudah berikan nutrisi yang komplit, sudah sesuai dengan aturan, tapi berat badannya tidak naik-naik, evaluasi apakah dia kontak dengan batuk lama atau tidak, atau kontak dengan orang TB untuk pelacakan TB. Kemudian alergi. Nah, jangan salah, orang tua yang punya anak alergi atau istilahnya turunan, itu ada problem dengan penyerapan nutrisi. Jadi alergi itu sendiri bisa bikin anak tidak nyaman dan terganggu makan. Kalaupun dia makanannya banyak, akan muncul alergi, gatal-gatal, sesek, kemudian obstipasi, konstipasi, atau bahkan diare berdarah. Bahkan makannya banyak, tidak sakit, tapi kok berat badannya nggak naik. Itu karena apa? Karena makanan dianggap zat alergen dalam tubuh. Akhirnya ketika dia sampai di usus, tidak diserap nutrisinya karena dianggap alergen. Sehingga dibuang, berat badan nggak naik. Ya. Kemudian anak banyak makan, tapi kok nggak naik-naik, ceklah hormon, karena ada metabolisme hormon. Jadi metabolisme hormon, terutama growth hormone, walaupun kita makan apa banyak doyan, tapi kalau hormonnya tidak bagus atau imbalance, maka bakal berat badan tidak akan naik. Bahkan kadang-kadang dengan metabolisme imbalance hormon itu bikin perawakannya juga pendek. Genetik. Jadi genetik kita itu ada 3 macam tubuh. Pertama, ektomorfik. Nah, ektomorfik itu genetiknya makan banyak tapi tidak naik-naik berat badannya. Kenapa tidak naik? Karena metabolisme rate-nya itu terlalu tinggi sehingga tidak sempat untuk disimpan buat tumbuh kembang. Lebih banyak bebas keluar oleh energi kinetik dan mekanik yang disebut dengan aktivitas. Kemudian mesomorfik, nah itu balance. BMR-nya balance sehingga banyak makan, berat badan bisa naik, kemudian kurang makan pasti berat badan bisa cenderung ke arah turun. Dan endomorfik, nah ini metabolisme rate-nya, basal metabolisme rate-nya itu rendah. Jadi dia makan sedikit, itu tidak terbakar kalorinya, seperti itu. Jadi secara genetik itu. Nah, berhubungan dengan aktivitas, bermain, kegiatan, itu betul. Sistemnya ketika berolahraga, beraktivitas, main, itu pasti membutuhkan kalori untuk dibakar. Ketika kalori dibakar itu berlebihan, maka kalori untuk tumbuh kembangnya kan tersita, dipakai buat aktivitas. Sehingga memang ketika aktivitas berlebihan, nutrisi harus ditingkatkan. Kemudian yang terakhir itu adalah banyak makan tapi kok nggak naik-naik. Cek tidurnya, pola tidurnya sudah sesuai atau belum, karena kunci dari tumbuh kembang itu adalah tidur. Ketika anak banyak makan tapi aktivitasnya berlebihan, tidak tidur-tidur, ya berat badannya mungkin cenderung kurang naik ya. Akhirnya kan muncul pertanyaan berikutnya, Sobat DRF, Ibu dan Bapak. Terus gimana dong cara ngatasinya? Paradigma lama ditinggalkan mengenai konsep makan. Itu sih yang paling penting, karena mindset orang tua saat ini kasih makan buat kenyang anak. Otodidak, tidak belajar ke profesional atau tenaga medis. Yang kedua, melakukan pola makan yang tepat. Ada di situ di buku UKK Endokrin, strategi kiat pemberian empasi yang betul. Jadi pola makannya dan strateginya seperti apa. Terus kemudian
harus mempelajari feeding rules. Harus mempelajari feeding rules, gimana makan yang sesuai untuk anak. Kemudian bisa menambahkan pemberian suplemen vitamin yang rekomendasi IDAI itu vitamin D. Dia 400 sampai 600 unit untuk anak-anak ya. Kemudian penambahan zat besi di atas 6 bulan. Kalau 0 sampai 6 bulan zat besi bisa didapatkan di ASI. 6 bulan ke atas sampai umur 24 bulan itu kisaran 11 sampai 7 gram zat besi dibutuhkan. Dengan catatan kalau ternyata vitamin-vitamin tersebut tidak dipenuhi dari makanan rumah. Nah, dan yang terakhir adalah kualitas tidur. Jadi, semua berpikir untuk naikin berat badan, makan. Padahal kunci tumbuh kembang, tumbuh itu berat badan, panjang badan kalau belum jalan atau tinggi badan kalau udah bisa jalan, sama lingkar kepala ya. Kembang itu motorik, sensorik, kemudian fungsi kognitif, panca indera, dan sosial. Itu semua kuncinya itu bukan hanya sekedar nutrisi, tapi apa? Tidur. Karena kualitas tidur itu mempengaruhi berat badan anak. Dari 0 sampai 3 bulan itu kebutuhan tidurnya 14 sampai 17 jam. Kemudian 4 sampai 11 bulan itu kebutuhannya menjadi 12 sampai 15 jam. Kemudian ketika umur setahun sampai 2 tahun itu ya sekitar kurang lebih 11 jam. Di atas 2 tahun itu 10 jam. Itu kunci dari untuk tumbuh kembang. Ketika tidur, kalorinya dipakai fokus untuk tumbuh kembang. Setelah mengetahui kan tadi cara mengatasinya, terus pola makannya gimana? Nah, kita mengikuti pola panduan dari UKK Endokrin Metabolik IDAI, masalah makan. Pengenalan makanan awal itu harus tepat waktu. Tepat waktu dalam artian 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif. 6 sampai 24 bulan itu ASI dan empasi, makan pendamping ASI. Jangan memberikan empasi di bawah 6 bulan, kecuali ada indikasi khusus yang diberitahukan oleh dokter. Atau bahkan jangan langsung memberikan buah atau makanan di bawah 4 bulan. Itu banyak case yang menyebabkan anak harus masuk rumah sakit. Tapi jangan juga mundur, jadi 7 bulan, 8 bulan, 6 sampai 8 bulan, itu geser 70% ASI, 30% empasi. Kemudian 8 sampai 10 bulan biasanya itu kebutuhan ASI 50%, empasi 50%, dan 12 bulan ke atas sampai 24 bulan itu ASI hanya 30%. Semua dicukupi dengan empasi. Kemudian feeding rules kan gitu. Kan udah tahu tepat waktu tadi. Kemudian adekuat atau tidak, seperti saya katakan di awal, adekuat itu apakah cukup, kualitas makanannya, itu yang pentingnya, kualitas bukan dari kuantitas, karena kita itu butuhkan kalori, bukan berapa banyak makanan tapi kalori. Sedikit makan tapi dense kalorinya tinggi itu lebih oke dibandingkan banyak makan tapi tidak ada kalori. Selain itu harus aman dan higienis. Aman artinya cuci tangan sebelum masak, ya. Kemudian peralatan masak dan bahan-bahan makan harus higienis, bersih. Kemudian cara pengolahannya itu pun harus steril, bersih dan higienis, ya. Kemudian yang terakhir adalah responsive feeding. Responsive feeding itu seperti apa? Artinya ada penjadwalan. Jadi seperti saya katakan tadi ya, Sobat DRV, 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif, atlet, kapan aja, semintanya si bayi. Nah, 6 sampai 9 bulan, kemampuan mengunyah mulai ada, cuman maju mundur doang tuh. Nah, terus apa yang dikasih? Mulai dari semi liquid, kemudian peralihan ya, kemudian yang kita sebut dengan pure atau saring, dan terakhir sampai menjelang 9 bulan itu dikasih mashet atau lumat. Itu fleksibel aja, dilihat dari kemampuan bayi dari 6 sampai 9 bulan. Kemudian berapa kali pemberian?
ketika memberikan perkenalan di umur 6 bulan, 1 hari, 3 sendok. Kemudian bisa nanti di-arrange sampai, ini jumlahnya ya, 3 sendok sampai 125 mili. Jadi fleksibel, dari 6 bulan pengenalan sampai 9 bulan tuh range-nya 3 sendok sampai 125 mili. Kemudian berapa kali atau timingnya? Di awal dicoba dulu 2 kali makanan utama sama 1 sampai 2 kali snack. Selanjutnya diiringi dengan ASI. Dengan bertambahnya usia bisa jadi 3 sampai 4 kali makan dan 2 sampai 3 kali snack. Kemudian kita pindah ketika 9 sampai 12 bulan. Itu kan kemampuan mengunyahnya itu udah nggak maju mundur lagi, tapi udah bisa ada kemampuan untuk lebih kompleks. Itu bisa di-upgrade tekstur dan konsistensinya dari cincang halus, kemudian cincang kasar. Kalau jumlah itu 125 sampai 3/4 mangkok yang 250 mili. Kalau waktu sama seperti sebelumnya. Kalau udah oke 3 sampai 4 kali makan besar, lanjut 1 sampai 2 kali snack. Dari 12 bulan sampai 24 bulan itu sudah mengikuti makanan rumah tangga. Nggak ada makanan khusus untuk menaikkan berat badan. Ya, tapi seperti apa proporsionalnya itu. Jadi apa aja dimakan, tapi dibatasi dengan proporsionalnya. Kita ikut aja dari WHO dan ini ya, dan AAP kurang lebih. Lemak, kebutuhan lemak itu sekitar 35-45%. Ini yang sering ditinggalkan oleh ibu-ibu bapak ya, sobat DRV, sangat ditinggalkan. Mindsetnya mereka berpikir bahwa lemak itu nggak bagus buat anak-anak. Padahal dari WHO 35-45%. Lemak sebenarnya kenapa harus penambahan 35-45%? Karena dari 1000 hari pertama, ya 1000 hari pertama itu dari masa konsepsi sampai umur 2 tahun, itu kalori atau energi yang dibutuhkan itu semua fokus ke otak, tumbuh kembang otak. Dan umur 2 tahun itu 80% otak anak itu sudah hampir seperti otak orang dewasa. Kalorinya semua larinya ke otak. Berarti apa? Kebutuhan lemak itu sangat penting. Kebutuhan protein 5-15% atau ada sebagian referensi 20%. Karbohidrat 45-65%. Kemudian harus ada mikronutriennya, kemudian harus ada elektrolitnya, dan harus ada mineralnya. Yang perlu dibatasi itu adalah garam dan gula. Nah, untuk garam di bawah setahun itu kurang dari 1 gram. 1-3 tahun itu kurang dari 2 gram. Tidak boleh dihilangkan. Harus ada, karena itu adalah kunci dari elektrolit tubuh. Nah, justru gula ini kalau saya pribadi ya, saya tidak ingin mengenalkan anak-anak saya gula. Jangan makanan dan minuman yang manis, cukup hidupnya yang manis. Karena makan dan minuman yang manis itu investasi masa depan buat sindrom metabolik, kemudian diabetes, penyakit jantung. Jadi kalau saya secara pribadi kalau ditanya, kalau bisa nggak usah penambahan gula. Tapi kalau misalnya dilihat dari literatur WHO, itu dari total kalori hanya kurang dari 5% pengenalan gula. Artinya cuma sejumput doang. Kalau kita berikan anak-anak gula berlebihan, itu mereka akan mengalami craving sugar atau kecanduan gula. Jadi pengennya bawaannya manis-manis. Kalau dia sudah cuman kenal manis doang, maka akan sulit kita mengenalkan rasa yang lain. Rasa asam, asin, gurih, umami, banyak cita rasa lain di makanan. Mereka menolak itu, mereka cuma pengennya yang manis-manis. Akhirnya terjadi apa? GTM, gerakan tutup mulut. Nah, itulah beberapa ulasan tentang pertanyaan-pertanyaan dari Sobat TRV, Ibu dan Bapak yang menanyakan kenapa sih doyan makan tapi berat badan nggak naik-naik. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Saya Dr. Harun Albar dari Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye-bye.